kita lanjut lagi ya. Setelah sebelumnya, kalau kita lihat nomor, ya, kalau tadi ini nomor 35, ya, 34, kemudian 33 minggu lalu sudah saya upload ini, 31, 32, 33 sudah saya upload. Kemudian ini juga 34, 35 ini lebih seru ya. 35 ini keren sekali soalnya. Sudah saya upload juga, jadi kalian boleh cek di deskripsi ya. Video bagian 2 nomor 34, 35, 36 ya. Ini 36 ya. Bagian yang kedua. Nah, sekarang video bagian ketiga ya. Kita insya Allah 37, 38, 39. Oke, perhatikan jangan kemana-mana ya. Dan seperti biasa tekan tombol subscribe ya. Yang belum subscribe. Oke, nomor 37 ini sepertinya tentang efek Doppler ya. Sebuah mobil pemadam kebakaran bergerak dengan kecepatan 42 meter per second. 42 meter per second ini berarti sepertinya sumber bunyi ya. Karena membunyikan sirine frekuensi, ya betul sumber bunyi. Sementara itu sebuah angkot bergerak pada arah yang sama dengan mobil pemadam kebakaran dengan kecepatan, ini angkot ya, 25 meter per second. Berapa frekuensi yang didengar angkot setelah, nah ini harus kita tanda ini, setelah ya pemadam kebakaran mendahului penumpang angkot tersebut. Kecepatan bunyinya adalah 340 meter per second. Oke, jadi posisinya itu angkot itu berada di belakang ya dari pemadam kebakaran karena setelah melewati. Kalau boleh saya gambarkan ya. Misalkan ini adalah angkot. Kemudian ini mobil pemadam kebakaran ya. Posisinya sudah di depan ya karena setelah mendahului ya. Nah, angkot ini berkecepatan 25 meter per second. Kecepatan angkot 25 meter per second dan kecepatan dari pemadam kebakaran ini adalah 42 meter per second. Seperti itu. Nah, ketika mobil pemadam kebakaran ini membunyikan sirine ya, dengan frekuensi 450 Hz. Ya. Nah, kira-kira pengamat ini mendengar ya di dalam angkot ini berapa, FV-nya itu berapa. Oke, kita gunakan efek Doppler ya. Ini efek Doppler. Frekuensi pengamat itu adalah kecepatan perambat bunyi udara plus minus kecepatan pengamat dibagi cepat rambat bunyi udara plus minus lagi V sumber dikali frekuensi sumber. Nah ini. Ada tanda positif negatif yang perlu kalian pahami dulu nih ya. Ini yang pertama VP ada tanda positif dan negatif. Nah, ini positif itu ketika pengamat mendekati sumber ya. Dan negatif itu pengamat menjauhi sumber. Nah, kemudian V sumber ada tanda positif dan negatif yang ini ya. Nah, ini kebalikannya ya. S itu positif ketika menjauhi ya pengamat. Dan ini S mendekati pengamat ya. Nah, jadi posisinya adalah seperti ini bahwa pendengar mendekati sumber ya. Pendengar mendekati sumber dan kemudian sumber menjauhi pengamat ya.
Sumber itu menjadi pengawal. Kan mobil pemadam kebakaran ini menjauh ya, menjauh terhadap angkot ini. Maka persamaan yang ini ya kita bisa tuliskan FP ya. Kalau kita masukkan nilainya V adalah 340 ya. Tandanya plus ya karena ini mendekat, kemudian ini VP ya, angkot itu adalah 25 dibagi 340 dan ini juga menjauh plus ya, 42 dikali 450 HZ. Masa kita tulis HZ dulu ya. Nah, semacam ini. Ini tanda plus minusnya penting sekali ya, karena salah di sini nggak ada jawaban nanti sananya ya. Oke. Nah, sudah kita hitung ini akan sama dengan 365 dibagi dengan 382 ya. Nah, dikali 450. Nah, kira-kira berapa? Yang pasti ini di bawah 450 ya. Jawabannya juga di bawah 450 ya. 470, 477 salah berarti. Ya, kalau kita pakai kalkulator biar cepet aja ya. Ini nanti kalian kalau di sana aslinya jangan pakai kalkulator ya. 365 dibagi dengan 382. Kemudian dikali 450. 429,97. Ya. Ini hasilnya adalah 429,97 ya. Kalau kita bulatkan ya sekitar 430 Hertz ya. Nah, seperti itu ya guys ya. Mudah-mudahan mengerti ya, mudah-mudahan mengerti. Jadi jawabannya adalah 430 Hz ya. Ini ya. Oke, seperti itu. Kemudian coba kita lanjut lihat nomor berikutnya. Ya, seperti biasa jangan lupa untuk menekan tombol subscribe ya. Nomor 38 ini sepertinya relativitas ya, karena ada 0,6 C, 0,7 C. Ya. Oke, kita baca dulu. Kalau kalian mau baca silakan. Ya. Sebuah pesawat luar angkasa diluncurkan dari permukaan bumi dengan kecepatan 0,6 C pada sudut 60. Waduh, apalagi terhadap sumbu X positif horizontal. Pesawat luar angkasa lainnya diluncurkan dengan kecepatan 0,7 C dalam arah sumbu X negatif. Kecepatan dari pesawat luar angkasa yang pertama diukur dari pilot dari pesawat luar angkasa kedua adalah berapa ya? Yang kedua. Oke, prinsipnya kalau di dalam satu yang sama ya, jadi gini, kecepatan itu adalah V1 plus minus V2 dibagi 1 plus V1 V2 per C kuadrat. Nah, persamaan ini ya. Kurang lebih persamaan ini ya. Tapi tanda ini bisa plus minus ya, ini juga bisa plus minus. Oke, yang dimaksud kan gini ya. Kenapa plus, kenapa minus? Kalau benda bergerak relatif searah, biasanya kecepatannya relatif lebih lambat ya. Seperti kayak kalian mengejar mobil ataupun kalian berada dalam mobil mengejar mobil, maka kalian kalau melihat mobil dia kecepatannya seperti berkurang. Tapi kalau berpapasan,
pasti lebih cepat ya, rasa kita lebih cepat. Nah, demikian juga seperti itu. Oke, ini kalau ada sumbu simetri X dan Y, ya, karena dia menggunakan ada sudut X dan Y-nya, ya. Kok lurus ya? Oke. Nah, mudah-mudahan anggap aja ini lurus ya. Jadi, sebutlah di titik ini ada pesawat satu, ya. Ini pesawat dua, bergerak dengan kecepatan yang beda. Ya. Yang satu ini terhadap sumbu horizontal, dia membentuk suatu sudut tertentu, sudutnya adalah 60 derajat. Ya. Dia memiliki kecepatan 0,6 C. Ya, yang ini. Ya. Nah, kemudian di pesawat yang kedua, ini berkecepatan 0,7 C, tapi dalam arah sumbu X negatif. 0,7 C. Nah, kira-kira F2 terhadap F1 itu bagaimana ya? Jadi ini F2, terbalik. F1 dilihat dari 2. Jadi, F1 terhadap 2. Seperti itu. Nah, ini beda nih ya. Kita harus proyeksikan ke dalam sumbu XY. Ya. Tapi kemudian yang kita pakai adalah yang X saja. Ya, karena yang satu line itu adalah yang X ya. Yang Y. Jadi bisa kita sebut sebagai 0,6. Di sini kali cos 60 derajat ya. C dan ini adalah 0,6 sin 60 derajat kali C. Ya. Ketika ini dalam arah ininya adalah 0,6 C. Nah, gitu ya. Nah, yang kita gunakan adalah nilai ini untuk F1 dalam arah sumbu X. Jadi ini sebutlah kita bisa sebut F1X plus V2, maaf ya, V1X plus V2. Ya. 1 plus V1X dikali V2 dibagi C kuadrat. Maka V2 adalah V1X 0,6 cos 60. Cos 60 adalah setengah ya. Setengah dari 0,6 itu 0,3 C dikali 0,7 C dibagi 1 plus 0,3 C dikali 0,7 C dibagi C kuadrat. Nah, seperti itu. Jadi berapa? Nah, kita lihat V12. Yang atas 0,3 tambah 0,7, 1 ya. 1 C dibagi, nah ini bisa kita coret C-nya. Ya. Kita cancel C-nya. C kali C sama dengan C kuadrat. Jadi di bawah ini adalah 1 plus 0,3 kali 0,7. 0,21. Ya. Artinya ditambah 1 jadi 1,21. Sehingga berapa tuh? 1 dibagi 1,21 sekitar 1 dibagi 0,21. Oh, sorry. 1 dibagi 1,21. 0,8 ya, 0,82 ya, sekitar 0,8 kalau kita bulatkan ya. Ini adalah 0,8 C ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan mengerti ya. Ini tentang relativitas ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Demikian. Oke,
Kita lihat lagi nomor lagi ya, 39 ya. Jangan lupa untuk seperti yang saya harapkan ya, tekan tombol subscribe ya. Ya, nomor 39 ini seorang pelayan restoran membersihkan meja yang terkena tumpahan es jeruk dengan lap kain dengan kecepatan 10 meter per second dan gaya yang disalurkan adalah sebesar 35 kali 10 pangkat min 5 Newton. Lapisan es jeruk dan lap meja adalah 0,8. Jika ada tumpahan minyak, ya, memiliki viskositas 0,8 Pascal second. Ya. Di atas meja yang kering, berapa gaya yang dibutuhkan apabila kecepatan membersihkannya sama, tetapi lapisan minyaknya lebih tebal, menjadi 0,8 mm. Misalkan viskositas es jeruk adalah 0,020 Pascal second. Ya, oke. Kita lihat di sini jawabannya semuanya dalam 10 pangkat min 5 ya. Sesuai dengan dia. Oke. Sepertinya ini adalah sebuah perbandingan antara es jeruk dengan minyak ya. Kalau saya stabiloin, saya highlight yang es ya, es saya kasih warna kuning. Ini adalah es, Fs ya, es jeruk ya. Ini lapisan es jeruk dan meja adalah ini juga punya jeruk, yang kuning jeruk. Nah ini minyak ya, 0,85 viskositas minyak. Berupa yang dibutuhkan ya, minyak lebih tebal, ini minyak ya. Misalkan viskositas es jeruk, nah ini viskositas jeruk. Dan kemudian kalau minyak, saya kasih tanda misalkan warna merah. Ini minyak ya. Kemudian ketebalan minyak tadi 0,8 mm. Sementara kecepatannya sama ini. Kecepatan adalah 10 meter per second. Oke, sepertinya perbandingan ya, perbandingan viskositas dan perbandingan ketebalan ya. Karena dia bilang ini kecepatannya sama ya. Kecepatannya membersihkan adalah sama. Oke, gini, kalau kalian ingat bahwa viskositas eta, ini bacanya kalau nggak salah eta ya, eta. Nah, eta ini adalah perbandingan ya, viskositas ini perbandingan dari tegangan dibagi laju geser. Tegangan itu gaya perluas seperti tekanan ya, dan laju geser itu kecepatan perpanjang ya, per ketebalan ya. Karena laju geser ya, gesernya berapa dengan kecepatan tertentu ya. Sehingga kalau kita urai ini ya, ini akan sama dengan FL per V dikali A gitu ya. Iya betul. Sehingga kalau kita cari F-nya, ini sama dengan eta V A dibagi L. Nah, pakai persamaan itu ya untuk mencari F ketika di minyak. Nah, tapi ada yang kita anulir ya. Yang kita anulir adalah V dan A. Ya, artinya maksudnya V-nya sama, A-nya sama. A-nya itu dianggap sebagai luas tumpahan minyak ataupun luas tumpahan es jeruk, ya. Tapi dalam satu luas meja itu. Oke, sehingga kalau kita cari ya di sini aja. F minyak dibanding dengan F jeruk, ya. Berarti kalau kayak gitu viskositasnya berbanding lurus, viskositas minyak berbanding viskositas jeruk.
dikali, ya, kecepatannya sama, luasnya sama. Nah, L ini berbanding terbalik. Berarti L jeruk per L minyak. Ya. Kita masukkan F minyak, dicari F jeruk adalah 35 kali 10 pangkat min 5. 10 pangkat min. Sama dengan viskositas minyak. Minyak itu tadi ini 0,85. Dibagi dengan viskositas es jeruk adalah 0,020 dikali L jeruk. L itu pengertian bukan panjang tapi ketebalannya ya. Laju geser itu bagaimana menggeser luas permukaan dalam ketebalan itu. L jeruk adalah tebal jeruk tuh ini 0,6 ya. 0,6 dan tebal minyak adalah 0,8. Biarkan dalam milimeter toh jadi akan coret-coret hilang juga ya. Nah, semacam itu. Oke, sehingga ya F minyak ini akan sama dengan, nah ini kalau kita kali berapa ya, jadi 0,85 per 0,02 dikali, ini 3/4 ya, 0,75 dikali itu 35 kali 10 pangkat min 5. Nah, sehingga kalau kita coba cari dengan saya hitung kalkulator ya, jadi 0,85 kita bagi dengan 0,02 akan menghasilkan 42,5 kali 0,75 dikali 35. Nah ini ribuan ya, 1115. Saya tulis aja deh total ini. Dia adalah 115,6 dikali 10 pangkat min 5. Nah ini tadi sebenarnya sejak saya ini kok kayaknya ada yang racu ya. Ini 0,85 sementara ini 0,02. Kalau boleh Bapak berasumsi ini 0,85, ini 0,02. Jadi perbandingannya kok jauh ya. Sementara perbandingan jawaban dekat. Nah, ini kan 10 pangkat 5 semuanya ya. Nah, ini 35 dengan angka yang depan ini kan relatif dekat ya. Nah, jadi itu yang bikin Bapak agak bingung. Nah, ini kalau kita ini kan ya, kalau kita mundur mungkin 11, ya. Ya, 11,2. Nah, tapi 10-nya pangkatnya 1, 2. Min 3 ya. Nah, ini dalam satuan Newton. Nah, seperti ini. Jadi, kalau boleh jawaban yang tepat adalah D ya. Tapi 10-nya pangkat min 3. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa diterima ya. Oke, mungkin sampai itu aja dulu video yang ketiga ini ya, biar nggak terlalu banyak, tapi lebih banyak mengerti ya. Seperti biasa, jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Oke, terima kasih.